Nama saya Lutfi Randa. Nama saya Dina Smasari. Nama saya Excelino Krisdio. Nama saya Bintang Muhammad Awisigri. Nama saya Amjad Mamdu Fauzi. Nama saya Hafsa Azizah Dan kami akan presentasi. Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan pedoman dan juga merupakan sudut pandang bagi seluruh warga bangsa Indonesia untuk berinteraksi dalam konteks kebersamaan untuk mempererat negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila karena Pancasila sendiri menjadi pedoman bagi pendidikan kewarganegaraan. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia telah dipilih melalui perenungan yang mendalam oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, keyakinan Pancasila sebagai falsafah merupakan akar kebenaran untuk memahami eksistensi bangsa Indonesia dimanapun keberadaannya, dalam arti kendati pun tidak dalam wilayah Indonesia. Namun itu menunjukkan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia. Lalu pengertian Pancasila juga dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 dan 5 yang menyatakan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan negara yang berdaulatkan rakyat dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman terhadap beberapa fungsi Pancasila akan menciptakan dan menumbuhkan jiwa kesatuan dan persatuan. Beberapa fungsi Pancasila yang lainnya yaitu: yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa, dalam hal ini Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia. Hal ini berarti sikap, mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Yang keempat, ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang terakhir, ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Bagaimana fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa? Di dalam Pancasila, tepatnya di kaki burung Garuda, terdapat semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila tidak semata-mata dibentuk oleh satu pihak saja, melainkan melibatkan banyak pihak. Berdasarkan sejarah bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, sangat terlihat bahwa Indonesia yang awalnya melakukan perlawanan secara terpisah di berbagai daerah mulai bersatu dengan mengabaikan latar belakang mereka yang berbeda-beda demi melawan para penjajah. Inilah yang menjadi modal dasar untuk membentuk simbol bangsa kita, yaitu Pancasila. Seandainya saja bahasa Jawa yang dijadikan sebagai bahasa utama, maka Republik Indonesia akan berganti nama menjadi Republik Jawa Raya.
Padahal, Indonesia tidak terdiri dari Pulau Jawa saja. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan 17.504 pulau kecil lainnya yang memiliki bahasa yang berbeda satu sama lain. Selain itu, Indonesia dikenal dunia sebagai negara kepulauan yang memiliki pluralitas, kemajemukan, dan heterogenitas suku bangsa yang mendiami kepulauannya. Berdasarkan penelitian etnologi, diketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 600 suku bangsa dengan identitas dan kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, Indonesia tidak memilih bahasa dari salah satu daerah sebagai bahasa utama, melainkan membentuk bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengaruh dari arus globalisasi terhadap Pancasila sebagai pemersatu negara. Nah, jadi perlu diketahui bahwa globalisasi itu merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran mungkin produk, pemahaman, ilmu, dan sudut pandang dari negara lain. Nah, di sini globalisasi itu sangat berperan penting karena di masa sekarang agar suatu negara itu bisa maju kan membutuhkan bantuan dari negara lain. Ya, kebanyakan seperti itu. Mungkin dari produknya, atau mungkin dari ilmunya, atau mungkin dari sosial budayanya yang bisa dicontoh. Nah, seperti adanya ekspor impor. Itu kan terjadi pertukaran antar produk. Mungkin kita membutuhkan bahan yang tidak ada di Indonesia, makanya kita ambil dari luar negeri agar bisa produksi distribusi di Indonesia itu bisa lancar. Nah, lalu dari sosial budaya itu kita bisa menjadi bisa mencontoh dari negara-negara maju tentang bagaimana cara bersikap dan bernegara yang lebih baik, seperti negara Jepang yang mereka sangat tertib dan menaati aturan. Lalu globalisasi itu juga dapat berpengaruh terhadap kita secara langsung. Contohnya seperti kalau misalnya Anda memiliki mobil atau motor, itu kan hasil dari globalisasi. Mungkin mobilnya dari luar negeri, atau mungkin bahan-bahannya tidak dari Indonesia dan dibuatnya di Indonesia itu. Lalu adanya teknologi, itu kan merupakan salah satu dari hasil globalisasi, karena ya kita tahu ya bahwa handphone, gadget kita itu kebanyakan dibuat di negara lain seperti Cina. Nah, lalu selain itu globalisasi juga bisa memberikan dampak negatif terhadap negara kita. Contohnya seperti sikap individualis gitu. Jadi karena kita di zaman modern ya, jadi alat elektronik itu sangat mudah ditemukan dan sangat mudah untuk digunakan sekarang. Nah, jadi kita tuh sekarang jadi lebih sering untuk mengakses internet daripada untuk melakukan tindakan sosial lain, sehingga kita tuh mungkin ada yang lebih parah seperti kayak bermain game sampai seharian penuh. Itu kan mengurangi intensitas kita untuk bersosialisasi. Jadi nanti orang itu sikapnya jadi lebih nyaman jika dia itu sendiri gitu. Jadi dia merasa tidak membutuhkan orang lain gitu. Nah, ini kan nggak boleh sebenarnya. Lalu ini yang mungkin bisa dibilang agak fatal ya. Jadi globalisasi kan tadi saya sebut bahwa ada pertukaran yang termasuk pemahaman. Nah, di sini globalisasi itu bisa berdampak terhadap pemahaman dari negara lain. Contohnya komunis atau Marxisme. Itu kan kayak mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, sementara di Pancasila itu mewajibkan warga negaranya untuk menganut agama yang sudah disahkan oleh negara. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang mungkin sudah sudah menganut paham-paham dari negara lain, itu kan bahaya, dan itu kan sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Jadi itu tidak boleh dan bisa melanggar aturan-aturan negara dan mungkin bisa dihukum. Bagaimana RUU HIP dapat memecah belah bangsa? RUU HIP memiliki kepanjangan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. RUU HIP ini diusulkan oleh DPR RI pada tanggal 22 April 2020 yang mengakibatkan kericuhan rakyat. Kenapa?
Karena RUU ini tidak menjadikan Pancasila sebagai sumber dasar pembuatan undang-undang dan ingin menjadikan Pancasila sebagai undang-undang itu sendiri. Apabila RUU HIP ditindaklanjuti, maka akan memicu pecahnya persatuan Indonesia dan merusak ideologi Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan itu sangat penting untuk berdirinya suatu negara. Pancasila bisa dijadikan pegangan untuk kita dalam menyikapi berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan yang dimaksud diantaranya perbedaan ras, suku, etnis, ataupun agama. Memahami peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa juga akan menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai, serta memiliki sifat nasionalisme. Karena jika kita tidak memiliki nilai-nilai Pancasila tersebut, maka bangsa Indonesia akan terpecah belah karena rakyatnya tidak memiliki rasa akan persatuan. Maka dari itu, marilah kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.